baik, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Berbagi Berkah 86. Jangan lupa subscribe dan komennya. Udah. Ulang lagi. Dadah semua. Udah. Sahabat Berbagi Berkah 86 dan teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia, semangat pagi, salam Nusantara. Hari ini saya akan membagikan 5 nasihat hidup yang menenteramkan, yang akan disampaikan oleh Ustadz, yang semoga kita dapat manfaat darinya, dari share Ustadz ini. Oke, saksikan videonya. 5 nasihat hidup yang menenteramkan. Yang pertama, don't worry. Jangan terlalu banyak khawatir. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, lalu titip dan serahkan urusan kita semuanya kepada Allah. Yang kedua, don't hate. Hati yang penuh dengan kebencian bikin kita sempit. Tapi hati yang penuh dengan kasih sayang, cinta, bikin kita lapang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Yang ketiga, give more. Banyak-banyaklah memberi, banyak-banyaklah beramal kebaikan. Amin. Di sana insya Allah kita temukan kebahagiaan. Insya Allah berbagi berkah. Yang keempat, expect less. Berharap kepada manusia adalah patah hati yang disengaja. Kalau kita mau ngarepnya sama Allah aja. Yang kelima, live simply. Hiduplah dengan sederhana. Berdoa kepada Allah, semoga kita dikaruniakan hati yang merasa cukup dengan apapun yang Allah rezekikan. Itu tadi Ustadz memberikan nasihatnya, ya, 5 nasihat. Selanjutnya kita akan saksikan video dari dokter, ya, dari dokter tentang kesehatan. Saksikan berikut. Jadi kalau kita tidur pagi, itu bukan hanya meningkatkan risiko sakit diabetes, tapi penyakit-penyakit yang lain. Dan satu hal, Rasulullah mengatakan, jika kita tidur setelah sholat subuh akan meningkatkan risiko pikun, Pak. Pikun loh, Bu. Ya, Pak. Gampang pikun. Lah kalau kita sholat subuh menjelang maghrib setelah asar, apa yang terjadi? Islam melarang, kita dilarang oleh Nabi kita tidur menjelang maghrib, betul? Bukan karena nanti ketidian setan, bukan ya. Secara medis diketahui bahwa orang yang kebiasaan tidur antara asar sampai maghrib itu akan menurunnya daya tahan tubuh. Jadi gampang sakit infeksi, Pak, kalau Bapak tidur menjelang maghrib. Kalau sekali lagi setelah sholat subuh gampang pikun, aliran darah ke otak itu tersumbat, ya, jadi stroke penyakitnya. Tapi kalau tidur setelah asar sebelum maghrib, itu daya tahan tubuh kita akan menurun. Jadi gitu ya jawabannya, Bu. Justru ini yang paling penting, materi terakhir ini 6 langkah praktis. Ya, Bapak bisa lakukan di rumah. Teman-teman dicatat tuh. Langkah pertama, mulai hari ini jangan makan malam, Pak. Siapa ciri makan malam tuh? Masuk saya. Ala bisa karena biasa. Memang awalnya sulit, yang sudah kebiasaan makan malam itu sulit. Ya. Alasannya nanti nggak bisa tidur dong, betul ya? Iya. Nanti perutnya kembung, mual dan sebagainya. Itu karena kebiasaan. Dulu pun saya begitu. Tapi kalau sekali-sekali boleh, Pak. Misalnya diundang hajatan, gitu, tetangga ada yang kawinan hajatan, ya udah apa-apa, menghargai itu makan malam. Tapi sekali-sekali itu. Tapi kalau tiap hari ini yang nggak boleh, betul ya, Pak? Iya. Jangan makan berlebihan dan jangan makan malam. Makan sate boleh nggak, Pak? Boleh. Boleh, siapa bilang nggak boleh? Sate itu, Bapak tahu daging kambing
Daging kambing, daging domba adalah makanan sehat, tidak berkolesterol. Betul itu dok. Yang kolesterol itu lemaknya Pak. Tapi kalau Bapak makan daging murni, dagingnya top, Daging ya. ya sehat Pak. Yang tidak boleh itu santannya. Paha kambing ya Pak, paha kambing ya dok, pahanya ya. Jadi makan gulai itu Seperti jangan. Rasulullah kalau gulai suka. sate aja udah. Iya, Ya, iya. ataupun dibuat apalah, dibuat empal. Iya. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tolong catat. Jangan tidur larut malam, Pak. Batasan tidur jam berapa, Pak? Jam 11 paling Jam telat. 11. Oh iya. Harus sudah Jangan tidur. tidur Kenapa? larut malam ya. Apa penjelasan medisnya? Orang yang tidur di atas jam 11 akan terganggu fungsi livernya, Pak. Fungsi liver ya. Di mana liver kita ini fungsinya banyak. Ya, ada 500 fungsi liver loh, Pak. Oh, liver. Fungsi jantung ada berapa, Pak? Fungsi jantung Satu. Fungsi jantung Liver tugasnya 500. untuk mompa darah. Mompa. Fungsi ginjal ada berapa? 2, absorpsi dan filtrasi. Absorpsi. Fungsi liver 500 fungsi. Jadi organ yang paling berat dalam tubuh kita kerjanya adalah liver. Liver akan rusak manakala kalau kita tidur di atas jam 11 malam. Berarti 500 fungsi liver bisa rusak, Pak. Wow. Ini salah satu penyebab diabetes. Bukan hanya kerusakan pankreas, tapi rusaknya liver bisa jadi penyakit diabetes, Pak. Jadi kalau sakit diabetes itu yang terganggu itu sebetulnya bukan hanya pankreasnya, livernya pun rusak, ususnya pun rusak. Makanya dalam pengobatan diabetes di klinik kami itu bukan hanya ngobatin pankreas, tapi 3 organ penting ini saya obati: usus, liver, dan pankreas. Ya, kebanyakan kenapa? Kalau dalam pengobatan tradisional mereka tahunya diabetes itu hanya pankreas, ya kan? Iya. Tapi di sini dalam pengobatan holistik, orang yang kena liver itu 3 organ ini pasti rusak: usus, liver, dan pankreas. Salah satu penyebab dari kerusakan liver akibat kebiasaan tidur larut malam. Jadi salah satu penyebab diabetes pun bisa karena tidur larut malam. Ya, batasan tidur jam berapa? 11 malam. Jam 11 harus sudah tidur pulas. Jadi jam 10, setengah 11 paling lambat kita harus tidur pulas. Nanti setelah jam 1 boleh bangun. Yang penting jam 11 sampai jam 1 ini harus tidur pulas. 11 sampai jam 1. Jadi kalau Bapak ya. mau sholat tahajud jam 2, setengah 3 ya monggo. Ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, air putih, Pak, dijaga 2 liter sehari. Bagaimana cara Air minumnya putih, yang baik? 2 liter Rasulullah sehari. sudah ngajarin kita ada 6 sunnah. Harus duduk, pakai tangan kanan, seteguk demi seteguk, Betul, Dok. membaca basmalah di saat Betul, minum, Dok. diakhiri dengan alhamdulillah, kan begitu. Betul dok. Ya, Betul. pagi hari minum 1 gelas bangun tidur sebelum sholat subuh. Setelah sholat subuh Minum. boleh teh, tapi juga dibilas dengan 1 gelas air putih. Sebelum mandi nanti, Pak, minum air hangat. Kalau Bapak mandinya pakai air dingin boleh, tapi sebelum mandi minum air hangat biar tubuh kita ini jangan terlalu dingin di saat kita kena air dingin. Sampai maghrib pastikan 2 liter sudah masuk dalam tubuh kita. Malam mau tidur, tolong perhatikan Ibu ya, malam mau tidur jangan banyak-banyak minum. Jangan banyak minum. Nggak boleh minum malam itu segelas sampai 2 gelas mau tidur. Cukup seteguk 2 teguk saja. Malam. Karena kalau sampai kita minum mau tidur 1 gelas besar, ginjalnya malah rusak, Pak. Gitu Ya. loh. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, puasa. Lakukan puasa secara rutin, insya Allah kita sehat. Nah, untuk penjelasan atau materi puasa, nanti bisa hubungin staf saya. Nanti di bulan Ramadan tahun ini, kalau memang masih ada slot 1 sampai hari ke-20, saya bisa mengisi manasik kesehatan yang berkaitan dengan manfaat puasa untuk kesehatan. Insya Allah kalau memang masih ada slot waktunya, karena kita di bulan Ramadan hanya 20 hari kita ngisi manasik. Ya, oke, itu yang keempat. Langkah keempat. Langkah 1, 2, 3, 4. Langkah kelima. Nah, sebelum saya menjawab yang kelima, saya ingin membacakan sebuah sabda Rasulullah. Rasulullah bersabda, di dalam tubuhmu ada segumpal daging.
Jika segumpal daging itu sakit, akan sakitlah seluruh tubuhmu. Dan jika segumpal daging itu rusak, akan rusaklah seluruh tubuhmu. Apa itu segumpal daging? Hati. Segumpal daging itu adalah hati. Tapi ternyata yang dimaksud Rasulullah itu bukan liver, Pak. Yang dimaksud Rasulullah adalah hati kita, roh kita, jiwa kita, perasaan kita. Kalau hati kita rusak, kita banyak penyakit hati, iri, dengki, sombong, takabur dan sebagainya. Penyakit fisik akan muncul dalam tubuh kita. Ya, tidak ada orang stres itu sehat, betul tidak Pak? Betul. Tidak ada orang yang suka marah-marah itu sehat, betul tidak? Bahkan Rasulullah menganjur senyum adalah ibadah. Senangkan orang lain, permudah urusan orang lain, insya Allah kita sehat. Amin. Ya. Berbagi berkah 86. Jadi itu langkah ke-5. Langkah 1 sampai langkah ke-5 sifatnya individual. Bapak bisa lakukan sendiri di rumah. Tapi langkah ke-6 ini butuh bantuan pihak dokter atau rumah sakit. Kira-kira langkah ke-6 apa Pak? Lakukan pemeriksaan sebelum sakit. Jadi periksa. Itu jangan nunggu sakit baru periksa. Jangan seperti kayak Bu Ustazah tadi, diajak periksa, jawabannya takut ketahuan penyakitnya. Setelah stroke baru datang ke klinik untuk minta diperiksa. Kalau sudah stroke susah nggak nyembuhinnya Pak? Kata kayak beliau nih, sudah 2 tahun tidak sembuh-sembuh karena sudah terlanjur stroke. Tapi kalau beliau melakukan general check up, mohon maaf ya Pak, kalau beliau melakukan general check up rutin, insya Allah tidak akan kena stroke karena sebelum stroke sudah diobati dulu. Karena stroke ini bisa kita lihat dalam scanning dengan alat yang saya punya, insya Allah kelihatan ini. Oh ini sudah mulai ada tanda-tanda mau penyumbatan, buru-buru diobati. Memang takut Pak, tapi pesan saya jangan takut. Ya lakukan pemeriksaan supaya kita tahu, supaya kita kenal, gitu ya Pak. Jadi kira-kira di jemaah ini ada enggak yang mau saya ajak periksa kita semua? Pesan terakhir dari saya, lakukan pemeriksaan sebelum terlambat. Ini pesan saya dan pesan seluruh dokter di dunia sebetulnya. Lakukan pemeriksaan sebelum terlambat. Ya, karena dengan kita melakukan pemeriksaan kita akan kenal tubuh kita. Kalau sudah kenal kita akan sayang sama tubuh kita. Betul Pak? Ada pepatah mengatakan tidak kenal tidak sayang. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau penyampaian kami kurang baik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan masalah teknis nanti langsung. Jadi yang dokter Cahyo Suropati itu bicara tentang masalah hati itulah itu adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya Dok. Jadi itu yang artinya adalah ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuh manusia. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk seluruh tubuh manusia. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati manusia. Jadi tidak usah iri dengki, ya, terus berbuat baik ya. Berbagi berkah 86 insya Allah akan berbuat baik untuk masyarakat seluruh Indonesia, seluruh Nusantara. Bagi yang tidak mampu untuk berobat, kita akan berikan produk-produk herbal agar sehat kembali. Dan nanti program-program berbagi berkah 86 yang akan datang juga nanti ada tambahan-tambahan. Nah, kita lihat nanti ke depannya. Semoga Allah memberikan keberkahan pada berbagi berkah 86 ini. Itu saja dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share bila sahabat berbagi berkah 86, teman-teman berbagi berkah 86 menyukai video-video kami yang insya Allah kami akan membantu banyak orang yang benar-benar tidak mampu dalam hal kesehatan dengan produk herbal. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak yang baik,
jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Berbagi Berkah 86. Jangan lupa subscribe dan komennya. Udah. Ulang lagi. Dadah semua. Udah.